Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Muhammad asal Cilacap 19006 kelas reguler A 2019 atau studi pendidikan biologi Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum secara mandiri. Adapun judul praktikum yang saya lakukan yaitu tipe-tipe telur. Dengan tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui tipe-tipe ada pada bangsa dan membandingkannya antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Selanjutnya yaitu teori. Tipe telur terdiri atas 6 bidang yang dikelilingi oleh tipe telur sebagai pola makan yang terbesar. Telur mempunyai struktur yang sangat khas dan memiliki zat gizi yang cukup untuk pertumbuhan sel telur memiliki buah jenis lainnya. Bagian-bagian utama telur adalah putih telur atau albumen, kuning telur atau yolk, dan kulit telur. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe telur berdasarkan kandungan yolknya. Berdasarkan penjelasan yolknya, telur dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu isotikal atau homoliktikal, yaitu penyebaran yolknya rata, terdapat pada mamalia. Yang kedua yaitu telolitikal, yaitu penyebaran yolknya tidak rata, terdapat pada amfibi, reptil, dan burung. Nah, selanjutnya yaitu tipe telur berdasarkan kandungan yolk dalam sitoplasma dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu telur oligosital. Pada telur ini hampir tidak mengandung yolk, dapat ditemukan pada manusia dan manusia. Yang kedua yaitu telur mesolicital. Pada sel telur ini mengandung cukup banyak yolk dan tersebar ditemukan pada amfibi dan spesies. Yang ketiga yaitu telur polilesital. Pada sel telur ini mengandung banyak yolk dan tersebar pada salah satu area, terdapat pada unggas dan reptil. Yang keempat yaitu sel telur megalesital atau telolesital. Pada sel telur ini jumlah yolknya sangat banyak, terdapat pada apes dan reptil. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada pisau atau karet, yang kedua yaitu ada cawan atau wadah, yang selanjutnya yaitu ada telur itik yang masih mentah, telur itik yang sudah direbus, telur ayam yang masih mentah, telur ayam yang sudah direbus, telur puyuh yang masih mentah, dan telur yang sudah direbus. Selanjutnya yaitu pengamatan pada telur ayam. Pada cangkang telur ayam ini fungsinya yaitu sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Cangkang telur ini merupakan bahan alami yang dapat melindungi telur dari masuknya bakteri. Selanjutnya yaitu membran cangkang. Membran cangkang ini merupakan selaput tipis dalam cangkang telur yang berwarna putih. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang, sehingga membentuk rongga udara. Dan rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Nah, selanjutnya yaitu keping germinal atau zigot atau sel embrio yang fungsinya merupakan calon individu baru. Selanjutnya yaitu kuning telur atau yolk merupakan cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya yaitu ada putih telur atau albumin. Putih telur ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Selanjutnya yaitu pada kuning telur terdapat kalaza
yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas. Selanjutnya yaitu pengamatan pada cangkang telur bebek. Pada telur bebek cangkang telur bebek ini sebagai pelindung utama telur, bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuk udara. Pada telur bebek ini juga terdapat cangkang membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur yang berwarna putih. Pada salah satu ujung telur selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara ini juga berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Selanjutnya itu ada keping germinal atau zigot, merupakan calon individu baru. Kemudian ada kuning telur atau yolk, merupakan cadangan makanan bagi embrio. Pada telur bebek juga terdapat putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Selanjutnya yaitu ada pada kuning telur terdapat kalaza yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Selanjutnya yaitu pengamatan pada telur puyuh. Pada telur puyuh ini juga memiliki cangkang telur. Cangkangnya itu berfungsi sebagai pelindung utama telur. Pada cangkang telur puyuh ini juga memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Pada telur puyuh juga terdapat membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Selaput tipis ini berwarna putih. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang, sehingga membentuk rongga udara, dan rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Selanjutnya yaitu keping germinal atau zigot, merupakan calon individu baru. Pada telur puyuh terdapat juga kuning telur atau yolk, merupakan cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya ada putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan sebagai cadangan dan air. Pada kuning telur terdapat